Sama dengan maksudnya seperti itu, tidak meninggalkan sholat pada saat
Selanjutnya yaitu bekerja dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Kita sebagai manusia harus memiliki perasaan yang sabar. Tidak boleh ada dendam atau marah-marah kepada atasan atau teman-teman atau rekan-rekan kerja kita yang ada di suatu bidang tersebut. Apabila kita sudah ikhlas, penuh kesabaran, insya Allah ridho Allah akan sampai kepada kita. Selanjutnya yaitu jujur dalam tindakan pekerjaan. Yang dimaksud dengan jujur yaitu kita harus jujur. Apapun yang harus kita lakukan, kita harus jujur. Tidak boleh ada kecurangan, kemunafikan, pengkhianatan dan lain-lain. Misalnya kan kejujuran itu emang penting bagi kita sebagai manusia. Itu adalah modal pertama kita untuk hidup sebagai manusia yang baik. Tanpa adanya kejujuran, mungkin kita tidak ada nilainya di mata manusia. Karena sekali saja kita berdusta, pasti orang-orang susah kan percaya kepada kita. Contohnya saja kalian, misalnya dibohongi oleh si teman, sakit kan? Nah, sama seperti itu, kita harus jujur. Apapun yang kita lakukan, kita harus jujur walaupun itu pahit. Selanjutnya yaitu mengawali dan mengakhiri setiap pekerjaan dengan doa. Nah, dari awal tadi Ibu masuk, ada kan Ibu suruh kalian untuk berdoa? Nah, sama dengan seperti itu. Dari awal kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Maksudnya yaitu apapun yang kita kerjakan, kita harus mengingat Allah. Kita harus melibatkan Allah apapun yang kita lakukan. Misalnya kita makan, baca Bismillah atau doa. Setelah selesai kita baca Alhamdulillah. Sama dengan kita waktu melakukan pekerjaan. Misalnya kita melakukan kerja seperti petani misalnya kan. Nah, kita sebelum itu baca Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah sudah mau pulang atau sudah matahari mau terbenam, kita mengucapkan Alhamdulillah. Maka daripada itu Allah akan senang kepada kita sebagai hambanya. Kita selalu mengingat Allah, tidak melupakan Allah sedikit pun. Nah, untuk itu kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah apapun yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia apapun yang kita lakukan harus melibatkan Allah. Walaupun suatu saat kita misalkan mengalami kemarahan, pasti Allah akan bantu karena kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu intinya yaitu kita harus imbang beribadah dan bekerja. Tidak boleh selalu memikirkan dunia, selalu memikirkan harta. Banyak kan sekarang orang bertengkar atau bermusuhan karena harta. Banyak kan? Itu mereka kepikiran tuh tidak menanamkan dunia dan akhirat gitu. Mereka hanya memikirkan dunia saja. Jadi intinya yang Ibu sampaikan dalam materi kita ini yaitu kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Apapun yang kita lakukan, kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang hidup insya Allah akan berpulang. Nah, untuk itu kita kan suatu saat kita akan bekerja dimanapun. Nah, bagi anak-anak Ibu semua, kalian walaupun kalian sesibuk apapun, kalau sudah azan tinggal kalah sebentar dan lakukanlah sholat. Ya, ngerti? Ngerti. Jadi kan tadi sudah dipaparkan materi dari pengertian etos, pengertian kerja, dan Ibu sudah menjelaskan masing-masing ayat yang hadis tersebut apa terjemahan dan kandungannya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menghafal ayat etos kerja ini. Nah, dari sekarang cukup Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk menghafalnya. Oke? Siap? Siap. Baiklah, sudah menunjukkan 20 menit.
Ibu akan hapus ayat-ayat yang di depan ini. Nah, jadi tugas kalian di sini adalah untuk menyusun dengan sempurna ayat-ayat tersebut. Siapa yang mau ke depan? Silakan, ayo. Ayo, Ustaz. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Kan sudah Ibu tugaskan kepada kalian untuk menghafal selama 20 menit. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan siapa yang mau ke depan untuk menyusun potongan-potongan ayat yang sudah Ibu acak. Bisakah ayo untuk menyempurnakannya ke depan? Ini. Yeay. Terima Ibu akan beri hadiah untuk kepada teman kita yang sudah berani ke depan untuk menyusun kalimat-kalimat tersebut. Baiklah, karena teman kita Ayu sudah sempurna menyusun potongan-potongan ayat yang tadi, Ibu ada sedikit hadiah buat teman kita yang sudah berani ke depan, yaitu makanan kecil-kecil. Ini benar. Makasih, silakan duduk. Selanjutnya, Ibu ada suatu challenge buat kalian. Ibu ada beberapa kartu yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Sedangkan, baiklah, siapa yang dapat pertanyaan di depan? Depan. Baiklah, siapa yang dapat tentang pertanyaan pertama? Siapa? Baca. Etos kerja termasuk dalam perilaku. Siapa jawabannya yang cocok? Nah, ke depan. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Kita jawabannya. Perilaku etos kerja merupakan salah satu bagian perilaku tertinggi karena perilaku etos kerja merupakan perilaku seseorang yang bersemangat dan rajin dalam melakukan sesuatu. Kita beri tepuk tangan. Yang akan dibacakan oleh saudara anak kita, Ziva. Apa hikmah bagi orang yang etos dalam bekerja? Siapa yang dapat jawaban tersebut? Nah, ini ke depan. Kau udah ada Yola? Hikmah lebih mudah untuk mendapatkan hal yang diinginkan, menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang tidak pernah patah semangat. Oke. Beri tepuk tangan. Boleh kemudian ada sedikit hadiah buat kalian, yaitu snack kecil. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan materi Ibu yang tadi. Silakan duduk lagi. Ada kesalahan tadi. Kesimpulan silakan kepada Nanda Sela. Kita sebagai manusia harus seimbang dengan dunia dan akhirat. Apabila sudah datang azan